warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepala Sekolah SDN Mekar Mukti 06 yang diwakili oleh Bapak Ali, Kepala Dinas DP 3A Ibu Hajah Titin Fatimah SH MSI, perwakilan dari PT Kayaba, dan Ibu Komite SDN Mekar Mukti 06 beserta Bapak dan Ibu Guru SDN Mekar Mukti 06. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Izin Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati perwakilan dari PT Kayaba. Yang kami hormati Ibu Komite Sekolah SDN Mekar Mukti 06. Yang kami hormati ibu-ibu dari Kuliah Ilmu Bunda Rahma. Yang kami hormati seluruh tim proyek Sekolah Ramah Anak SDN Mekar Mukti 06 dan juga seluruh guru undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili atas nama Kepala Sekolah SDN Mekar Mukti 06. Beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mendampingi, membersamai dalam acara ini karena kebetulan beliau mendapatkan undangan untuk pelatihan di Jakarta, Bu. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa dalam mewujudkan sekolah ramah anak, kita tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, kami atas nama sekolah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas DP 3A dari Kabupaten Bekasi atas bimbingan dan dukungannya, juga kepada perwakilan dari perusahaan PT Kayaba atas kepedulian dan kontribusinya, serta tentunya kepada Kuliah Ilmu yang dipimpin oleh Bunda Rahma yang tentunya telah memberikan pendampingan dan inspirasi dalam penguatan pendidikan yang berpusat pada anak. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kami berharap dapat semakin memperkuat komitmen seluruh keluarga sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip ramah anak seperti bebas dari kekerasan, menghargai hak anak, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru, orang tua, maupun masyarakat untuk bersama-sama menjadi pelindung dan pendukung tumbuh kembang anak-anak kita. Karena sejatinya anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa. Akhir kata, semoga semua kegiatan ini membawa manfaat besar bagi kita semua dan tentunya menjadi langkah nyata dalam mewujudkan sekolah yang benar-benar ramah anak. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu Rohayati. Yang saya hormati perwakilan dari PP Kayaba Bapak Suherman. Yang saya hormati juga dari Geridonya Ibu yang selalu antusias terkait dengan perkembangan anak Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Ibu Komite mewakili orang tua murid di SDN Komite. Yang saya hormati itu tentu saja kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini tadi sampaikan oleh Pak Ali kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini. Yang hadir Pak Herman, ada dari Gria Ilmu, Bu Rahmawati yang kemudian yang beliau ini di mana-mana kalau ada acara anak itu pasti dia ada. Ya, Bu Warfaya ada di mana-mana. Ya, sebagai narasumber, ya sebagai penggerak kegiatan itu adalah benar. Bapak Ibu sekalian, kedatangan kita hari ini, ya, tadi saya melihat, oh Bapak Ibu gurunya lepas sepatu, ya, nah ini salah nggak ya? Saya pakai sepatu gitu tadi pas lihat, kan ini kelihatan dari depan ya. Sebetulnya Bu, sebetulnya kalau misalnya aturan itu harus diberlakukan kepada kita tidak apa-apa. Di bawah pengawasan Ibu Ketua Komite Sekolah dan ibu orang tua lainnya. Bagaimana mendidik anak? Ya, bagaimana mendidik anak untuk tidak buang sampah sembarangan itu dibudayakan dari mulai rumah. Ini terkait dengan sekolah anak-anak loh. Karena menjaga lingkungan sekolah itu menjadi bersih, itulah tanggung jawab dari semua warga sekolah, ibu bapak guru, ya, anak murid, ibu-ibu komite sekolah, rata-rata ibu-ibu ya Bu ya. Kalau komite sekolah, jarang bapak-bapak ya, jarang bapak-bapak yang hadir untuk datang ke sekolah. Jadi intinya dalam perwujudan sekolah ramah anak itu adalah ada peran serta dari unsur sekolah, dari unsur orang tua murid, ya, dari unsur dinas pemberdayaan perempuan perlindungan selaku pengatur terkait dengan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, termasuk dalam perwujudan sekolah ramah anak itu, ya, dan juga ada unsur lembaga swadaya masyarakat kayak Ibu Rahma ini dia ilmu, ya, ada juga dari unsur CSA, ya. Mudah-mudahan mengkarpuk Facebook saya Purna ini, ya, bisa terwujud menjadi sekolah ramah anak, menjadi percontohan di Kabupaten Bekasi. Kan bangga sebagai kepala sekolahnya, termasuk Pak Ali. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya yaitu perwakilan dari PT Kayaba Indonesia kepada Bapak Suherman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas DP3A Titin Fatimah SHMC Ibu Kabit yang saya hormati, kemudian kepala sekolah dan mewakili Pak Ali, dan juga saya hormati ketua komite sekolah, dan juga saya hormati Bu Rahma, ketua forum anak sekaligus kita ilmu. Senang sekali kami berada di sekolah ini, dan ini memang program dari kami berkolaborasi dengan Gria Ilmu dan juga Dinas PP3A, karena sejatinya kemarin tahun lalu saya searching di mana sekolah ramah anak di Kabupaten Bekasi, ternyata belum ada satupun. Sekabupaten sebesar ini tidak ada. Ini beranjak dari saya proses audit di Karawang. Dunia pendidikan di sana, kelas 1, kelas 2 itu tidak diajarkan ilmu matematika, IPS, IPA, tidak. Mereka diajarkan adab. Makanya sampai sekarang kita ketinggalan jauh dengan adab. Kita belajar matematika pakai lidi gitu ya, pakai jari, hitung ya. Kalau sekarang ada matematika pakai semua, pakai manual. Saya alami di perusahaan begitu tes matematika, tidak ada yang bisa
perkalian atau pengurangan atau penambahan. Kenapa? Karena sekarang semua pakai QRIS. Dia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan uang. Itu secara matematika, secara tidak langsung belajar matematika. Perusahaan-perusahaan lain untuk berpengaruh lunas. Bahwa mungkin dia punya juga kewajiban. Sesambungannya, untuk acara selanjutnya yaitu presentasi program sekolah ramah anak SD Makarukti 06 dari setiap bidangnya. Saya mewakili teman-teman dari bidang 1 akan mempresentasikan eviden dari bidang 1 yaitu manajemen layanan. Di sini kami sudah membuat SK tim SRA yang dibuat pada hari Jumat 17 Januari 2025. Kemudian di sini kami lampirkan juga tugas dan tanggung jawab timnya. Selanjutnya yaitu daftar hadir penyusunan tata tertib, kemudian notulen rapat saat penyusunan tata tertib, dan ini adalah tata tertibnya yang sudah kami sepakati, yang kami buat. Itu dokumentasi saat kami deklarasi sekolah ramah anak yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 yang melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua dan komite sekolah. Nah, ini adalah isi deklarasi yang kami buat. Kemudian juga tadi partisipasi orang tua juga sudah ya pada saat keputusan. Kemudian itu adakah kalau untuk yang lainnya termasuk tadi pelaksanaan dan lain-lain di awal belum ada, tapi pas di awal di akhir saya lihat kok sudah ada nih sampai dengan rekamannya ya. Cuma kalau untuk penanganannya sudah ada itu dari hasil masukan saran-saran tersebut jika sudah ditangani apakah ada laporannya atau apa? Sudah ada ya? Oh, tidak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kabid yang sudah memberikan masukan, juga tim dari DP3A, lebih khusus kepada Ibu Kadis yang banyak memberikan arahan. Dan ini semua berkat kerja tim hebat SD Makarukti 06. Tapi saya mohon maaf ini Bu Kadis, Bu Kabid, dari manajemen 1 ini yang kurang, kita belum ada MOU dengan distrik. Itu yang utama, dan kami agak kerepotan ketika teman-teman kami meminta SK inovasi saja sulit banget. Karena SK inovasi itu harus ada SK dari distrik. Inovasi ada 3 SK, inisiasi, SK terapan, sama SK uji coba. Itu masih tertahan di UPAP. Tapi kalau dengan DP3 nanti coba kita pelajari kalau memang itu dilakukan oleh Karawang, karena mereka yang menjadi pembanding kita terkait dengan perwujudan SRA pada Karawang, nanti kita akan pelajari dulu Bunda Rahma. Nah, untuk dinas pendidikan, nah ini nanti kita akan mengundang. Nah, kemarin kan dari hasil studi tiru ke Karawang, ikut ya? SDM Makaruktinya ikut ke sana? Ikut kan? Nah, makanya nanti kita akan pelajari dulu, karena saya juga belum dapat laporan terkait dengan hasil studi tiru itu, apa saja yang harus kita siapkan selaku dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, begitu juga apa yang bisa kita kerjasamakan dengan dinas lain. Saya pikir kalau misalnya memang perlu dengan dinas pendidikan, dengan dinas lingkungan hidup atau dengan dinas lain yang memang ada kontribusi terkait dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama SD SMP, itu juga perlu dilakukan karena kan yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu adalah SD dan SMP. Tapi tidak Pak, kebetulan orangnya baru pindah pejabatnya, tapi
kan dia berhak tantang karena ini sudah terjadi di hampir tahun lalu ya hampir tahun lalu ya sudah ada program. Insya Allah Kamis kita sudah tanda tangan dan monggo dipresentasikan kebutuhannya, coba nanti kita kalkulasi mana yang bisa di improve atau mungkin mana yang masih bisa ditunda atau yang segera. Karena ini kalau memang perjanjian MOU itu merupakan mandatori, itu memang menjadi keharusan yang memang kita harus ini. Karena kita kayak udah komitmen mau tidak mau harus jalan. Ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bidang 2 tenaga layanan yang di dalamnya ada 4 komponen, yaitu BIMTEK, sosialisasi, pemahaman tim SLA dan solidarity. Baik. Pada kode 2.1 SDN Bakabukti 06 telah mengikuti BIMTEK hak anak dan SMA secara online dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Satuan Pendidikan. Kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang hak anak dan penerapan sekolah ramah anak. Adapun empirnya di sini ada sertifikat, kemudian ada daftar hadir sosialisasinya. Ini ada sertifikat BIMTEK HA dan SLA, kemudian ini daftar hadir sosialisasinya. Kemudian pada kode 2.2 di sini kami sudah melaksanakan sosialisasi SLA kepada seluruh warga satuan pendidikan yang dibuka oleh kepala sekolah dan dihadiri oleh seluruh tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta komite sekolah. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah tentang pentingnya sekolah ramah anak. BIMTEK KHA yang poin 1 itu apakah sudah diikutsertakan juga tidak hanya tenaga pendidik dan pengajar tapi dari pihak perwakilan orang tua dan siswa. Karena untuk BIMTEK kalau yang kami pahami di sini dilakukan untuk seluruh warga satuan pendidikan terutama tenaga pendidik tenaga pendidikan peserta didik dan juga orang tua. Terima kasih untuk masukannya Miss Teti. Saya jujur kami sudah mengikuti BIMTEK online SMA dan KHA Kementerian dan itu bahasanya bahasa mahasiswa. Jadi kalau kami berikan ke SD rasanya SD akan stres. Jadi bisa tidak ini solusi untuk duta SMA yang memberikan materi ketua SMA dengan bahasa SD, sertifikatnya dari DP3A online nanti kita buatkan tanda tangan kepala dinas. Karena kan kita tidak boleh memberikan sertifikat untuk diri kita sendiri, tapi harus sertifikat dari instansi yang pengaku gitu. Karena kalau anak SD harus mengikuti online, itu rasanya tidak mungkin. Bahasanya itu sangat sulit dipahami oleh anak-anak. Apalagi kita aja kadang-kadang sulit ya. Jadi mungkin ini solusi aja. Bisa nggak nanti kita tim SMA akan melatih duta SMA atau mungkin dari DP3A bisa melatih duta SMA itu mungkin jadi bisa beberapa sekolah ya secara online nanti mereka diberikan sertifikat online juga gitu. Jadi ini mungkin bisa DP3A mengadakan BIMTEK online untuk semua SD, tidak ada SD Mekarmukti gitu ya. Nah,
tapi kan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional nih pas banget gitu ya. Secara online nanti siswa seluruh KSNA Kabupaten Bekasi online. Nah, sertifikatnya khusus dari Mekar-Mukti dimasukkan ke ini ke Eviden. Itu solusi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengambil dari pembicaraan tadi terkait dengan pelatihan konvensi hak anak. Kebetulan di tahun 2026 ini kami dari DP3 itu ada pelatihan konvensi hak anak. Mungkin peserta kami itu untuk tahun ini tidak banyak, Bu, karena kemarin itu kita kendala anggaran juga, mungkin tempat juga, Bu, ya. Jadi dari SD Mekar-Mukti 6 mungkin nanti di 2026 itu ada anak-anak yang bisa kita ikutkan. Jadi nanti dari BKSRA SD Mekar-Mukti 06 insya Allah akan kita ikutkan di pelatihan KHA DB3A gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi dari pertanyaan Ibu Kabit yang masalah pula yang tiba-tiba muncul fotonya, itu dilaksanakan tahun 2023. Iya, undangannya nggak ada itu, jadinya hanya fotonya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu dan Bapak, saya perkenalkan, saya bernama Yunian Sumantini. Saya tidak bekerja sendiri, saya ada tim khusus di bidang 3. Minta tolong Bu Karina dan juga Ibu Lilis dan juga Ibu Haji Husnul itu sebagai anggota tim bidang 3, karena tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Dalam waktu dekat, dalam waktu harus cepat, kita harus bergerak bersama-sama. Baik, bidang 3 adalah fasilitas layanan. 3.1 yaitu SDN Mekar-Mukti 06 memiliki papan identitas SRA yang sesuai dengan standar papan tersebut pemberian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi pada tahun 2025. Evidennya yaitu foto papan identitas ini. Papan tersebut pemberian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi pada tahun 2025, dan juga ada toilet laki-laki dan milik perempuan. Ini salah satunya, yaitu yang pertama dilarang merokok di setiap terutama di koridor-koridor, apalagi yang tempat berkumpulnya orang tua, kita selalu tempelkan, dan guru juga ditempelkan juga, dilarang merokok. Kemudian anti perundungan seperti itu. Di sini ada tanda arah panah naik turunnya, ini satuan pendidikannya. Kemudian ini kebijakan tertulis kawasan tanpa rokoknya sudah ada ya. Cukup sekian dari bidang 3, kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim saya. Siapa tahu ada masukan terutama dari PPLK untuk mengapresiasi. Iya, ada hidungnya, tapi posisi toiletnya itu sebelah. Kalau nggak salah belakangnya itu apa? Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah lihat. Kemudian terkait dengan titik kumpul, Bu. Kan titik kumpul ada, sudah ada, tapi masih ditempel dan di tembok. Cuma bagiannya kan agak ke bawah ya. Tutup sama itu lagi, kiri kanannya ada pohon ya. Sebaiknya titik kumpul itu kan titik yang bisa dilihat semua orang. Pada saat amit-amit, yang baik kalau dibilang ada kejadian, itu titik kumpulnya bisa kelihatan di sana gitu. Nah, barangkali ini di sana, iya di lapangan yang ya ada tiang gitu. Barangkali nanti ada sumbangsi dari PPK yang
APAR untuk pemadam kebakaran. Nah itu belum ada ya, di sekolah ini belum disediakan. Kalau kemarin ada fotonya mungkin boleh ya pinjam dari itu APAR. Dan stiker untuk 6 langkah cuci tangan tadi memang sudah ada Pak, karena itu kita buat sendiri dilaminati, terus lemnya itu kan nggak kuat ya Pak, jadi lepas-lepas terus ya. Kami mohon juga untuk stiker 6 langkah mencuci tangan, jadi benar-benar stiker gitu loh Pak yang kuat. Ya, PT Kayaba itu kan sudah kaya ya, sesuatu Kayaba. Dan insya Allah kita akan menolong ya panitia tim SMA. Itu kan ada MOU Kayaba, nanti dimasukkan eviden. Terus di bawah MOU daftar inventarisasi yang tengah diberikan oleh Kayaba. Jadi ketahuan apa saja. Iya, karena nanti akan jadi pertanyaan dari kementerian. Wah ini benar-benar Kayaba ini apa saja sih yang diberikan? Nah itu sudah dijelaskan. Iya, diberikan. Ya tulis saja kalau pasti ini yang penting sebelum standarisasi nasional udah ada gitu ya. Jangan ya kita perbaikan dulu. Terima kasih guru dan mungkin ada beberapa gambaran, mungkin saya bisa coba nanti minta presentasi ini ya terkait kekurangan, terus kemudian listnya tadi misalkan di tahap tangga itu ya, memang ada arah naik arah turun itu sudah bagus, cuman tadi ada satu yang mungkin perlu diinovasi lagi, bahwa tangga itu memang licin sebenarnya ya, antara yang tidak ya pada tangga itu kan memang keramik gitu ya. Ya kalau memang ya saya izin untuk sedikit saran, nanti kita akan tempelkan yang anti slip gitu ya, yang setiap ya Bapak itu boleh dicatat untuk membaca. Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya ya. Ini adalah sekarang kita ke layanan produk ya yang keempat ya. Layanan produk. Di sini saya akan presentasikan tentang layanan produk. Pertama, kami membuat RPP tentang sekolah inklusi. Dan di sini ada salah sedikit ya yang termasuk anak inklusi, tidak banyak. Jadi kami membuat RPP-nya ada sebagian yang berhubungan dengan sekolah inklusi dan RPP tentang alat reproduksi kesehatan ya. Kami juga mengajarkan kepada siswa tentang alat reproduksi, terutama khususnya kelas 6 sebenarnya Mbak ya. Cuma kan kelas 5 juga sudah ada yang mulai menstruasi ya, jadi diajarkan juga di kelas 5 ya. Bagaimana cara membuang pembalut tersebut, bagaimana perubahan fisik mereka, jadi mereka tidak kaget lagi ketika masuk
alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Semoga apa yang sudah diberikan arahan, kemudian saran ya bisa kita lengkapi supaya nanti saat ke kementerian itu sudah ya lebih baik lagi, gitu kan, mendekati sempurna. Ya, sebelum kita tutup, kita